Selamat datang penggemar catur dunia, kali ini kami mempersembahkan dua pertandingan catur indah dari dua pecatur cantik dunia. Judith Polgar, dan Nona Gaprindashvili. Game pertama berlangsung di Yunani tahun 1988, Judith Polgar memegang putih berhadapan dengan Pavlina Cilingirova. Pertandingan cantik ini dibuka dengan pertahanan Sisilia, variasi serangan Rossolimo. Pertarungan berlanjut dengan langkah pion G6. Judith Polgar rokade pendek. Luncur hitam G7, pion maju ke C3. Pion E5, pion putih D4. Pion makan pion, dibalas dengan pion makan pion. Hitam menggerakkan kuda makan pion, kuda putih menyantap kuda. Dan setelah pion hitam memakan kuda, Judith Polgar melanjutkan pertempuran dengan mengorbankan pion ke E5. Jika pada posisi ini, luncur hitam mengambil pion, maka, benteng putih ke E1. Tentu saja, putih jauh lebih superior. Oleh karena itu, pada pertandingan aslinya, setelah langkah pion putih ke E5 ini, hitam tidak mengambil pion. Hitam memilih melanjutkan pertempuran dengan langkah kuda ke E7. Si cantik Judith Polgar lalu mengeluarkan luncur ke G5. Hitam langsung rokade pendek. Ster putih menyantap pion D4, dibalas dengan manuver kuda ke C6. Judith Polgar merespon manuver ini dengan memindahkan ster ke H4. Ster bergerak ke B6. Judith Polgar memproteksi luncur dengan langkah kuda ke C3, dibalas dengan luncur pukul pion. Namun Judith Polgar tak peduli, ia melanjutkan pertempuran dengan pergerakan benteng ke E1. Luncur menyantap kuda, pion putih memukul luncur. Pavlina Cilingirova menggerakkan ster makan luncur, dan untuk sementara, hitam unggul 1 perwira. Langkah selanjutnya dari Judith Polgar adalah manuver ster ke H6, sebuah ancaman yang sangat jelas. Hitam mencoba mengantisipasi dengan meletakkan ster ke F5, akan tetapi, tanpa disangka-sangka ternyata pada posisi ini selanjutnya Judith Polgar akan membuat taktik kombinasi fantastis, yang akan membuat sang Maharaja Hitam terkena skakmat kejam hanya dalam 3 langkah. Ayo kawan-kawan, silahkan hentikan video ini, dan coba temukanlah langkah selanjutnya dari putih. Secara mengejutkan pada titik ini Judith Polgar mengorbankan ster, yakni dengan manuver ster putih makan benteng. Skak. Dan setelah langkah ini, Pavlina Cilingirova langsung menyerah. Hitam terpaksa menyerah, karena jika permainan dilanjutkan, Maharaja Hitam makan ster. Akan dibalas dengan aksi luncur putih ke H6. Skak. Sang Maharaja dipaksa kembali ke G8, tentu akan langsung berhadapan dengan manuver benteng putih ke E8. Dan ini adalah skakmat. Oke, sekarang kita beralih pada pertandingan berikutnya, yaitu sebuah pertandingan indah yang terjadi di Belanda tahun 1979. Nona Gaprindashvili sebagai putih bersua dengan Juraj Nikolak. Langsung saja, game ini diawali dengan varian main lain, pada pertahanan Caro-Kann. Pertarungan berlanjut dengan langkah luncur ke F5. Kuda bergerak ke G3. Luncur mundur ke G6, pion maju ke H4. Hitam mengantisipasi dengan mendorong pion H6, pion putih H5. Luncur ngumpet ke H7, kuda putih F3. Kuda hitam D7, luncur D3. Luncur pukul luncur, dan sesudah ster putih memukul luncur, hitam lalu mendorong pion ke E6.
Nona Gaprindashvili kemudian mengeluarkan luncur ke F4, ster hitam bermanuver ke A5. Skak. Pion menutup skak ke C3, kuda hitam F6. Pion putih maju ke A4. Hitam mengantisipasi dengan langkah pion C5. Putih rokade pendek, benteng C8. Benteng putih E1, pion menyerang ster. Ster menghindar ke C2, luncur E7. Kuda putih maju ke E5, hitam menjawab dengan langkah rokade pendek. Dan pada posisi ini, Nona Gaprindashvili mulai tampil agresif, ia melakukan manuver pengorbanan kuda, yaitu dengan langkah kuda ke petak. F5. Bagaimana jika pada posisi ini, hitam menggerakkan pion memakan kuda? Maka, kuda makan kuda di D7. Kuda pukul kuda, benteng putih menyantap luncur. Secara posisi, putih jelas lebih unggul. Pada pertandingan aslinya, di posisi ini hitam tidak memakan kuda. Hitam memilih melanjutkan pertempuran dengan langkah benteng E8. Nona Gaprindashvili lagi-lagi melakukan manuver pengorbanan kuda. Kali ini, ia menggerakkan kuda makan pion G7. Maharaja makan kuda, dibalas dengan aksi pengorbanan luncur. Luncur mencaplok pion H6. Skak. Raja menyantap luncur, kuda putih makan pion F7. Kembali, skak. Sang Maharaja memakan pion putih turut serta mengeroyok raja dengan maju ke G4. Lagi-lagi, skak. Apabila pada posisi ini, hitam menggerakkan raja makan pion, maka, ster putih ke G6. Skak. Sang Maharaja hitam, tidak akan selamat. Oleh karena itu, pada game aslinya di posisi ini hitam tidak mengambil pion. Hitam memilih menggerakkan sang Maharaja ke H4. Nona Gaprindashvili melanjutkan dengan mendorong pion F3, ancaman skakmat dalam satu langkah. Hitam mencoba bertahan, dengan langkah kuda makan pion G4. Akan tetapi, setelah Nona Gaprindashvili membalas dengan pergerakan benteng ke E4, pada posisi ini, hitam langsung menyerah. Juraj Nikolak terpaksa menyerah, karena ia menyadari di posisi seperti ini sang Maharaja hitam sudah mustahil untuk diselamatkan.